Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafir Daus, supervisor dari PT Raja Sukses Propertindo. Di sini saya ingin berbagi beberapa tips cara memaksimalkan produk knowledge. Nah, di sini untuk para marketing sangat penting banget namanya menghafalkan produk knowledge. Apalagi sales atau marketing baru. Ya, itu modal awal mereka untuk berjualan. Nah, itu sama aja kayak senjata mereka buat perang. Nah, jadi menghafal produk knowledge ini sangat penting sekali karena ini adalah senjata kita buat jualan. Nah, di sini saya ingin berbagi beberapa tips kepada marketing atau sales baru agar cepat menghafalkan produk knowledge. Yaitu yang pertama, kita harus rutin sosialisasi. Nah, rutin sosialisasi ini contohnya itu seperti canvassing. Nah, yang sering kita lakukan kepada sales atau marketing itu setiap hari kita laksanakan canvassing. Nah, dan di hari Minggu pun itu kita lakukan Car Free Day. Nah, di sini sangat penting sekali pada saat canvassing itu menjelaskan produk, menghafalkan produk kita, sekali menghafalkan yaitu harga, produk knowledge kita, manfaat produk kita. Nah, itu sangat penting banget itu buat marketing baru juga. Nah, semakin sering kita lakukan sosialisasi ini, semakin rutin, semakin sering setiap hari, maka kita cepat menghafalkan produk yang kita jual. Nah, ketika kita mendapatkan customer atau konsumen, itu kita sudah nggak gugup ataupun nggak pusing lagi tentang produk knowledge kita, karena kita sudah rutin menjalankan sosialisasi. Nah, di sini marketing baru sangat penting banget yang namanya sering canvassing, karena itu melatih mereka untuk jualan sekaligus menghafalkan produk knowledge yang sedang kita jual. Nah, yang kedua yaitu memahami jenisnya. Memahami jenis produk knowledge kita ini ada 3 aspek. Yang pertama itu kita mengetahui karakteristik dari produk kita dulu. Nah, produk kita ini apa sih yang kita jual? Nah, contoh properti. Nah, properti kita harus hafalin dulu nih, rumah yang kita jual itu karakternya seperti apa. Misal rumah ini tipe 30-60, tanahnya berapa, ukuran lebarnya berapa. Nah, itu harus kita benar-benar hafalin dulu. Nah, itu sama aja kayak karakteristik dari produk yang kita jual. Nah, yang kedua itu aspek yang kedua itu manfaat. Nah, kita harus tahu dulu manfaat. Kita menjual produk kepada konsumen itu harus tahu manfaat yang mereka bisa dapatkan dari membeli produk ini apa. Nah, dari manfaat ini yang harus kita lihat itu seperti lingkungan sekitar, dekat dari sekolah, pasar, ataupun rumah sakit. Itu salah satu dari contoh manfaat dari mereka membeli produk kita. Nah, itu wajib kita jelaskan kepada konsumen atau customer. Nah, seperti yang pertama tadi, ya, karakteristik. Nah, mereka harus tahu juga nih karakteristik apa yang kita berikan produk kita yang milikin. Nah, itu kita jelaskan juga ke mereka. Nah, di sini manfaat itu sangat penting banget untuk meyakinkan konsumen agar mereka mau membeli produk kita. Nah, ini kita sebagai sales atau marketing baru sangat penting untuk melihat manfaat apa yang mereka dapatkan setelah membeli produk kita. Yang ketiga, aspek ketiga yaitu kepuasan dari produk dengan akurat. Nah, maksud kepuasan dari produk kita ini yaitu tadi, sambil kita harus tahu manfaat produk yang kita jual ini apa. Kalau manfaat dari produk kita ini konsumen menerima dengan baik, otomatis jelas konsumen akan merasa puas karena membeli produk kita. Nah, manfaat yang kita berikan tadi itu harus benar-benar akurat agar kepuasan mereka itu benar-benar terrealisasi. Nah, apa yang kita sampaikan itu bukan hoak atau bohong. Jadi manfaat yang kita jelaskan itu akan mereka rasakan ketika mereka membeli produk kita. Itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu kreatif serta jangka panjang. Maksud kreatif ini kita sambil menjual produk kita sendiri, kita harus melihat kompetitor kita juga. Kenapa mereka bisa jualan banyak atau apa. Nah, kita lihat produk mereka ini semakin berkembang atau tetap sama seperti kita. Nah, kalau kita sering melihat kompetitor, yaitu kita lihat produk mereka, wah semakin bagus nih,
ada perubahan dari segi genteng ataupun itu naik, kita wajib juga sampaikan ke perusahaan kita. Karena di sini produk itu bagian terpenting dari sebuah perusahaan atau bagian terpenting dari sales, karena itu mempengaruhi dari penjualan kita sendiri. Oke teman-temannya, itu 3 tips cara memaksimalkan product knowledge ya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.